Muhammad Ramdhanu alias Danu akhirnya membongkar soal kasus Subang setelah 2 tahun menyimpan rahasia, demi menutupi perbuatan Yosep. Belakangan terungkap bahwa Danu belasan kali dipanggil, namun dibawa ke sebuah tempat. Danu mendatangi Mapolda Jabar, Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi pada kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dalam pengakuannya, akhirnya 4 nama terseret hingga menjadi tersangka kasus Subang, diantaranya adalah Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Arik Hi, dan Abi, termasuk Danu. Perlu diketahui, Yosep Hidayah adalah suami dari mendiang Tuti Suhartini dan ayah Amalia Mustika Ratu. Mimin Mintarsih merupakan istri kedua Yosep, sementara Arik Hi dan Abi adalah anak Mimin. Hingga hari ini, baru Danu dan Yosep yang ditahan, sementara 3 orang lain menjalani wajib lapor meski sudah jadi tersangka. Danu mengungkapkan sejumlah fakta pada kuasa hukumnya, Ahmad Taufan. Danu mengaku dari awal akan dikorbankan sehingga para pelaku lain pun bisa berlenggang bebas. Danu ini sudah akan dikorbankan, kata Ahmad Taufan dalam wawancara eksklusifnya di kantor Tribun Jabar, Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 2023. Dia mengatakan Danu bahkan mendapatkan ancaman dari Yosep Hidayah untuk menyimpan rahasia apa yang sebenarnya terjadi. Pagi setelah kejadian, ada ancaman dari tersangka Yosep yang menyampaikan kepada Danu jangan sampai bocor, jangan sampai ketahuan, tambah Ahmad Taufan. Dugaan itu kian menguat usai Kapolres Subang saat itu, AKBP Sumarni mengatakan bahwa pembunuh Tuti dan Amalia adalah orang dekat korban. Pada saat itu, Danu pun disebut-sebut tidak pernah menandatangani BAP atau berita acara pemeriksaan di polisi. Bayangkan, selama ini pengalaman kami sebagai pengacara sudah diperiksa oleh polisi, tidak mungkin tidak tanda tangan BAP, tegas dia. Adapun BAP itu sendiri menurut tim kuasa hukum sebenarnya sudah mengarah pada pelaku pembunuhan tersebut. Ahmad Taufan meyakini Danu takut dan tidak berani membongkar sepenuhnya urutan kejadian di BAP. Ia khawatir jika Danu sebenarnya sudah mendapatkan intervensi sejak awal pemeriksaan. Kemudian, fakta lain mengungkap bahwa sejak awal kasus, Danu diketahui telah belasan kali diperiksa. Setidaknya, Danu lebih dari 15 kali sering dijemput, namun ia tak dibawa ke Polres, Polsek ataupun Polda. Pada saat kita belum pegang Danu itu lebih dari 15 kali sering dijemput, alasannya untuk diperiksa, lanjut Ahmad Taufan. Tapi Danu tidak dibawa ke Polres, Polsek atau Polda, tapi di tempat-tempat yang Danu juga tidak mengetahui di mana. Di situ banyak intervensi dan tekanan sehingga terkena mental Danu. Danu masih proses membuka kasus Subang. Setelah 2 tahun lebih menyimpan rahasia, ia mengaku pernah diancam Yosep. Diketahui, sebelumnya Danu telah 15 kali dipanggil pihak terkait selama 2 tahun lebih kasus tersebut. Namun, dibawa ke sebuah tempat. Anehnya, Danu merasa tak mengetahui pasti di mana dirinya berada saat itu. Danu menyebut, bahkan menerima ancaman dari Yosep Hidayah untuk menyimpan rahasia, yakni yang terjadi sebenarnya. Melalui Ahmad Taufan, kuasa hukumnya menirukan ucapan itu, yakni jangan sampai bocor, jangan sampai ketahuan. Sedangkan Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef, meragukan keterangan Danu, meyakini kliennya sebagai pelaku utama kasus menghabisi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Semua di sekitaran TKP semuanya sudah dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut terkait kasus pembunuhan anak yang saat ini sudah mulai terungkap dan membersihkan rumputan untuk mencari barang bukti sebuah golok yang kuat dugaan dibuang ke belakang TKP. Baik. Demikian laporan langsung dari TKP yang saat ini sudah kembali dipasangi garis polisi oleh pihak penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat untuk penyidikan lebih lanjut. Muhammad Ramdhanu alias Danu akhirnya belak-belakan mengenai kasus Subang setelah 2 tahun menyimpan rahasia.
Senin, 16 Oktober 2023, lalu, Danu mendatangi Mapolda Jabar untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi pada kasus pembunuhan di Subang. Pengakuan Danu ini akhirnya menyeret 4 orang menjadi tersangka. Para tersangka kasus Subang ini adalah Yosef Hidayah, Mimin Mintarsih, Arigi dan Abi serta Danu. Pengakuan Danu kepada kuasa hukumnya, Ahmad Taufan mengungkap beberapa fakta. Salah satunya adalah Danu dari awal akan dikorbankan sehingga para pelaku lain lolos. Fakta Danu dijadikan tumbal itu tergambar dari beberapa fakta yang didapatkan kuasa hukum di lapangan. Bahkan, dia mengungkapkan jika Danu mendapat ancaman dari Yosef untuk menyimpan rapat apa yang sebenarnya terjadi. Pagi, setelah kejadian pembunuhan Tuti dan Amel, Danu diancam Yosef agar menutup kejadian yang sebenarnya. Ahmad Taufan meyakini kalau Danu takut dan tidak berani mengungkapkan sepenuhnya urutan kejadian di BAP. Ahmad Taufan khawatir jika Danu sebenarnya sudah mendapatkan intervensi sejak awal pemeriksaan. Kedok salah seorang tersangka kasus Subang, Mimin akhirnya terbongkar. Istri muda Yosef itu ternyata kerap berkonflik dengan Tuti Suhartini dan Amalia semasa hidup. Hal tersebut diungkap keluarga korban yang tak lain kakak kandung almarhumah Tuti. Lilis, kakak kandung Tuti menyebut sempat dicurhati oleh korban soal hubungan tidak harmonisnya dengan Mimin. Ternyata korban pernah bercerita soal cekcok yang tercipta antara ia dan Mimin. Tak cuma kepada Mimin, Tuti juga pernah mengaku beberapa kali berkonflik dengan suaminya, Yosef. Mimin tidak akur dengan korban kasus Subang adalah karena persoalan yayasan. Selama menikah dengan Yosef dan berstatus sebagai istri muda, Mimin kerap meneror Tuti istri sah Yosef. Anak pertama Tuti, Yoris, ia pernah membaca chat teror dari Mimin kepada Tuti. Karenanya, Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin.